Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Damar Harimukti. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Salam sejahtera untuk saudara sekalian pendengar Radio Cakrawala dimanapun saudara berada. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk saudara yang setiap hari setia menantikan kekuatan dari Tuhan melalui program Oasis Fajar di 89,2 FM dan di akun YouTube Radio Cakrawala Palu. Dalam beberapa hari ke depan, kita akan mendengarkan renungan yang saya akan ambil di dalam Markus 6 ayat 30-44 dengan judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Namun sebelum kita mendengarkan renungan itu, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari saudaraku, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur pada hari ini ada waktu yang istimewa di mana kami boleh berdiam diri sejenak untuk mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berilah kami hati seorang murid, supaya kami bukan hanya mendengar firman saja, tetapi dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pernahkah kita lelah dalam berdoa? Kita telah berdoa selama bertahun-tahun, namun mungkin kita belum melihat jawaban atas doa yang kita panjatkan. Hal ini seringkali membuat kita kemudian berpikir, apakah Allah masih mendengarkan doaku? Apakah Allah peduli dengan hidupku? Apakah Allah masih mau memperhatikan aku? Nah, saudaraku, seringkali pertanyaan-pertanyaan itu tidak terucap melalui mulut kita, namun tersimpan dalam hati kita. Dan tahukah saudara, hal itu dapat melemahkan iman kita dalam mengikut Kristus. Karena itu tema renungan kita pagi hari ini adalah Yesus mendengar doa kita. Ayat 30-31 akan menjadi penekanan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yesus mendengar setiap doa kita. Nah saudaraku, kalau kita membaca ayat ini dalam Markus 6 di ayat-ayat yang sebelumnya, maka kita akan mengetahui bahwa Yesus sudah mengutus murid-muridnya untuk pergi mengajar tentang kerajaan Allah, kemudian mengusir setan, dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Ini adalah pengalaman pertama para murid melakukan pelayanan secara mandiri, tanpa didampingi oleh Yesus. Saya yakin bahwa setelah menyelesaikan misi mereka, mereka sangat bersemangat. Karena itu ketika mereka berkumpul, Alkitab khususnya di dalam ayat yang ke-30 mengatakan bahwa mereka menceritakan semua pengalaman mereka kepada Tuhan Yesus. Saya menggarisbawahi kata ini, semua yang mereka kerjakan dan ajarkan, mereka ceritakan kepada Tuhan Yesus. Wow, itu pasti adalah sebuah cerita yang sangat panjang dari ke-12 muridnya. Dan saya tidak tahu siapa murid yang pertama menceritakan pengalamannya. Apakah mereka bergiliran? Apakah mereka berebutan? Ataukah seperti biasanya, Simon Petrus selalu menjadi yang pertama berinisiatif.
Namun Alkitab tidak menjelaskan siapa murid yang lebih dahulu menceritakan pengalamannya dalam pelayanan mandiri mereka. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ada satu pribadi yang duduk untuk mendengarkan kisah-kisah itu dengan setia, yaitu Tuhan Yesus, guru yang sangat mengasihi mereka. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ada dua pelajaran penting yang hari ini kita dapat dari pembacaan kita. Yang pertama adalah belajarlah dari Kristus untuk menjadi pendengar yang baik. Belajarlah dari Kristus untuk menjadi pendengar yang baik. Semua orang ingin didengar. Semua orang senang jika pendapat atau usulnya didengar oleh orang lain. Tetapi menjadi pendengar yang baik, tidak semua orang mau melakukannya. Memang ini adalah sebuah ironi. Kita ingin didengar, tapi kita tidak suka mendengar. Seorang pemimpin yang hanya maunya didengar, tapi tidak mau mendengar, akan menjadi pemimpin yang otoriter, yang menyia-nyiakan banyak masukan yang baik untuk kepemimpinannya. Seorang murid yang tidak mau mendengar pelajaran, akan menjadi murid yang gagal dalam pendidikannya. Suami ataupun istri yang tidak mau saling mendengarkan akan menjadikan rumah tangga mereka sebagai ajang perang dunia ketiga. Seorang anak yang tidak mau mendengar nasihat orang tuanya akan menjadi anak yang bebal dan menyusahkan semua orang yang ada di sekelilingnya. Demikian juga dengan orang Kristen yang tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Dia akan tersesat dan hidupnya bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, saudaraku, kita mendengarkan karena kita menyadari bahwa kita masih perlu banyak belajar. Kita mendengarkan agar kita mempunyai semakin banyak pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Kita mendengarkan untuk menunjukkan bahwa kita menghargai orang yang sedang berbicara dengan kita. Saya yakin bahwa saudara pasti tidak akan senang ketika kita berbicara dengan orang lain, tetapi justru orang itu mengabaikan kita dan melakukan hal-hal yang lain dan tidak mempedulikan kita. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ia mau memberikan telinganya untuk mendengarkan murid-muridnya. Lalu siapakah kita sehingga seringkali kita merasa paling hebat dan tidak mau mendengarkan orang lain? Ada sebuah kisah tentang sepasang suami istri yang sedang bertengkar. Karena sakit hati, mereka memutuskan tidak mau lagi berbicara dan mendengarkan perkataan satu dengan lainnya. Mereka memutuskan untuk berkomunikasi lewat catatan-catatan kecil. Jadi kalau suami minta disiapkan baju, ia akan menulis di sebuah kertas kecil, "Istriku, tolong setrikakan baju ke meja saya karena besok mau dipakai." Demikian juga dengan sang istri. Kalau ia perlu uang belanja, ia akan menulis di kertas kecil, "Suamiku, uang saku hampir habis. Tolong segera ditambahkan." Begitu seterusnya. Hari demi hari, hingga suatu hari sang suami harus menghadiri sebuah pertemuan yang sangat penting. Dan dia menulis di catatan kepada istrinya di sebuah kertas kecil, "Istriku, tolong bangunkan saya besok jam 6. Karena saya ada pertemuan penting yang tidak boleh saya lewati. Dan saya tidak boleh terlambat." Namun apa yang terjadi keesokan harinya? Sang suami ternyata lambat bangun. Ia terkejut ketika dia melihat sudah jam 7 pagi, dia sudah terlambat. Dia sangat jengkel, dia sangat marah, dan dia sudah berencana untuk bertengkar lagi dengan istrinya yang tidak membangunkan dia. Sampai ketika ia melihat di mejanya ada beberapa catatan kecil, dan di atas catatan itu tertulis, "Bangun, bangun suamiku, bangun, kamu sudah telat." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata istrinya sudah mengingatkan dia melalui catatan-catatan kecil, namun dia tidak terbangun. Ini mungkin cerita yang lucu, tetapi ada satu pelajaran yang kita petik dari kisah ini. Ketika kita tidak mau mendengarkan orang lain, maka kita akan kehilangan banyak kesempatan-kesempatan berharga. Nah, kalau saudara mau menjadi pemimpin yang baik, mau menjadi suami atau istri yang baik, mau menjadi sahabat yang baik, mau menjadi orang Kristen yang baik, mau menjadi anak yang baik, maka belajarlah dari Yesus untuk menyediakan dirinya mendengarkan orang lain. Itu pelajaran yang pertama. Jadilah pendengar yang baik seperti Kristus. Yang kedua,
pelajaran kedua dari pembacaan hari ini adalah Tuhan Yesus mendengarkan semua doa kita. Tuhan Yesus mendengarkan semua doa kita. Saudaraku, meskipun ada 12 cerita yang berbeda-beda yang disampaikan oleh ke-12 muridnya kepada Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus tetap mendengarkan cerita mereka. Mereka menceritakan semua pengalaman mereka dan Tuhan Yesus mendengarkan. Mungkin saat ini kita tidak dapat menemukan seseorang yang tepat untuk mendengarkan cerita kita, untuk mendengarkan curhat kita. Karena sahabat atau keluarga kita mungkin sibuk dengan urusannya masing-masing. Atau mungkin kita tidak menemukan orang yang bisa memahami kita. Dan kita takut kalau kita sembarang menceritakan kisah kita, maka orang lain akan membocorkan rahasia kita. Tapi saudaraku, hari ini saya ingin katakan bersyukurlah karena kita punya Tuhan yang selalu setia mau mendengarkan kita. Ia tidak dibatasi signal atau jaringan internet. Beberapa kali kami melakukan pertemuan melalui media Zoom dan banyak peserta yang keluar masuk dari Zoom itu karena jaringan mereka yang lalot atau signal yang hilang-hilang sehingga mereka tidak bisa menikmati pertemuan Zoom itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara kepada Tuhan, kita tidak membutuhkan signal dari provider manapun juga. Berdoa kepada Tuhan, kita tidak terbatas tempat dimanapun kita berada. Di lembah, di gunung, di tempat ada signal, di tempat tidak ada signal, di tempat ada listrik, di tempat tidak ada listrik. Kita dapat langsung terhubung dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Allah adalah Allah yang kemuliaannya mengatasi langit. Namun Ia juga adalah Allah yang dekat dengan kita, yang rindu untuk memiliki relasi dengan ciptaannya. Ia rindu untuk mendengarkan kisah kehidupan kita, sama seperti kerinduannya untuk mendengarkan dengan seksama kisah perjalanan dari para muridnya. Pernahkah Anda menelpon seseorang dan jawaban dari telepon itu, telepon yang Anda tuju sedang sibuk? Nah, saudaraku, saya percaya bahwa Allah tidak pernah terlalu sibuk sehingga Dia menolak doa-doa kita. Tetapi seringkali kitalah yang terlalu sibuk sehingga kita tidak mendengarkan suara Allah. Dan saya sering membayangkan Allah menelpon kita untuk berkomunikasi dengan kita, namun jawaban yang Ia dapat adalah maaf. Orang yang sedang Anda tuju sedang sibuk melakukan aktivitas yang lain. Saudaraku, seringkali kita yang terlalu sibuk untuk Allah. Tapi Allah selalu bersedia mendengarkan kita. Karena Ia hadir dimanapun kita berada. Ada sebuah nasihat bijaksana yang mengatakan, jarak masalah dengan solusi hanyalah sejauh lutut dengan lantai. Saudaraku, ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, ketika kita bicara kepada Allah, maka Ia bukan saja mendengarkan setiap doa kita. Efesus 3 ayat 20 mengatakan bahwa Ia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Karena itu, hari ini, saat ini, berbicaralah kepada Tuhan. Ungkapkanlah semua isi hatimu. Ceritakanlah semua beban hidupmu. Katakanlah semua masalah dan juga ceritakan semua rencanamu ke depan. Karena Ia adalah Allah yang akan selalu mendengarkanmu. Ia mau mendengarkanmu karena Ia mengerti. Karena Ia peduli. Karena Ia mengasihimu lebih daripada semua orang lain yang ada di dunia ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur karena kami punya Allah yang mau mendengarkan kami. Terima kasih Tuhan, ini teladan yang luar biasa. Tolong kami untuk dapat menjadi pendengar yang baik bagi mereka yang membutuhkan telinga kami untuk mendengarkan. Dan kami juga berdoa hari ini secara khusus untuk semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah berdoa siang dan malam kepadamu dan menantikan jawaban doa mereka Tuhan. Hamba-Mu tahu bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa. Karena itu berilah kami kesabaran untuk menanti jawaban Tuhan. Dan berilah kami kekuatan untuk terus beriman bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kami. Kalau ada di antara mereka yang berdoa untuk kesehatan, untuk kehidupan mereka, untuk persoalan-persoalan mereka, hamba-Mu berdoa dari tempat ini, Tuhan kiranya tangan Tuhan yang kuasa turun atas mereka. Tuhan melawat hidup mereka, Tuhan menjawab doa mereka.
Dan biarlah mereka boleh melihat jawaban doa Tuhan dan mereka bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang mau mendengarkan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara renungan kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di jam yang sama pada esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.